Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Mataram, Program Studi Manajemen. Kami akan memberikan materi mengenai penentuan kurs mata uang asing. Kami dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Nuraini Muntari dengan NIM A1B018125 sebagai pemateri pertama, lalu kemudian Zulfi Alfarizi dengan NIM A1B018169 sebagai pemateri kedua, dan yang terakhir lalu Muhammad Hairi dengan NIM A1B018074. Untuk materi pertama, kami akan membahas apa itu nilai tukar. Nilai tukar atau kurs adalah sejumlah uang dari mata uang tertentu yang dapat ditukarkan dengan mata uang negara lain. Penentuan nilai kurs mata uang suatu negara dengan mata uang negara lain ini ditentukan sebagaimana halnya barang, yaitu oleh permintaan dan penawaran mata uang yang bersangkutan. Selanjutnya, apa itu falas? Valuta asing atau yang biasa disebut dengan falas atau dalam bahasa Inggrisnya bisa disingkat dengan forex merupakan mata uang yang dikeluarkan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Selanjutnya, jenis-jenis valuta asing. Terdapat 2 jenis dari valuta asing. Yang pertama yaitu falas fisik. Falas fisik adalah uang asing yang berupa logam atau kertas. Yang kedua, falas non-fisik. Falas non-fisik merupakan uang asing yang berbentuk surat-surat berharga seperti wesel dan cek. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kurs mata uang. Yang pertama, laju inflasi. Biasanya, negara-negara dengan inflasi yang rendah akan melihat nilai tukar mereka terapresiasi. Inflasi domestik yang rendah membuat barang-barang mereka lebih kompetitif di pasar internasional. Ekspor akan cenderung tinggi dan permintaan untuk mata uang domestik akan meningkat. Sebaliknya, negara-negara dengan inflasi yang tinggi akan melihat mata uang mereka terdepresiasi karena produk mereka kurang kompetitif. Yang kedua, tingkat bunga. Tingkat bunga domestik yang tinggi relatif terhadap pasar keuangan internasional meningkatkan aliran masuk modal, terutama ke pasar surat utang. Investor melihat negara menawarkan pengembalian yang lebih tinggi kepada pemberi pinjaman. Masuknya modal asing akan menyebabkan nilai tukar terapresiasi. Sebaliknya, suku bunga yang lebih rendah cenderung menyebabkan nilai tukar terdepresiasi. Modal keluar dari negara tersebut dan pergi ke negara lain yang menawarkan pengembalian yang lebih tinggi. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Investor asing biasanya akan mencari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Kinerja ekonomi yang kuat menawarkan peluang untuk pengembalian yang lebih besar dan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya. Aliran modal positif mendorong apresiasi nilai mata uang negara tersebut. Yang kelima, utang pemerintah. Ketika nilai utang pemerintah tinggi, ini meningkatkan risiko gagal bayar. Semakin tinggi risiko gagal bayar, semakin besar kemungkinan modal asing akan meninggalkan negara tersebut. Jika mengarah ke pelarian modal, ini dapat menyebabkan depresiasi tajam mata uang negara. Yang kelima, neraca perdagangan. Sebagaimana dibahas sebelumnya, perdagangan internasional membutuhkan pembayaran. Pembayaran ini melibatkan pertukaran mata uang. Oleh karena itu, neraca perdagangan mempengaruhi nilai tukar mata uang domestik. Jika ekspor melebihi impor atau surplus perdagangan, permintaan untuk mata uang domestik meningkat. Akibatnya, mata uang domestik terapresiasi. Sebaliknya, ketika ekonomi domestik mengalami defisit perdagangan atau impor melebihi ekspor, nilai tukar akan cenderung terdepresiasi. Defisit berarti bahwa negara membutuhkan lebih banyak mata uang asing untuk membayar barang impor daripada yang dikumpulkan ekspor. Yang keenam, spekulasi. Fluktuasi kurs dalam situasi tertentu tidak selalu mencerminkan fundamental ekonomi suatu negara. Ini bisa disebabkan oleh kegiatan spekulatif. Spekulan biasanya akan mengambil keuntungan dari peluang jangka pendek.
Selain menyebabkan kurs mata uang menjadi lebih fluktuatif, kegiatan spekulatif juga dapat memperkuat dampak pelarian modal dari negara tersebut. Yang terakhir, risiko politik. Politik yang stabil menjaga iklim investasi, terutama dalam hal kebijakan ekonomi yang diambil. Dengan iklim investasi yang sehat, investor menjadi lebih percaya diri untuk menginvestasikan modalnya. Sebaliknya, gejolak politik dapat merusak kepercayaan investor dan dapat menyebabkan pelarian modal dalam jumlah yang besar. Sistem kurs mata uang di dunia saat ini. Yang pertama, Fixed Exchange Rate System atau sistem nilai tukar tetap. Dalam sistem ini, pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar resmi, di mana harga ditentukan terhadap mata uang utama dunia yang biasanya berupa dolar Amerika Serikat, tetapi juga dilakukan terhadap mata uang utama lainnya seperti euro, yen, dan mata uang lainnya. Untuk mempertahankan nilai tukar yang lokal, maka bank sentral masuk ke pasar valuta asing untuk membeli dan menjual mata uangnya sendiri untuk menstabilkan nilainya sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan. Yang kedua, Managed Floating Exchange Rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali. Dalam sistem ini, penentuan kurs di pasar valuta asing dengan intervensi atau campur tangan pemerintah. Pemerintah mempengaruhi kekuatan pasar dengan berbagai kebijakan di bidang moneter, fiskal, dan perdagangan luar negeri. Yang ketiga, Free Floating Exchange Rate System atau sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem ini merupakan penetapan kurs melalui mekanisme kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Klasifikasi mekanisme penetapan kurs mata uang di Indonesia. Yang pertama, Fixed Exchange Rate System atau sistem nilai tukar tetap. Sistem ini diterapkan pada Agustus 1971 sampai Oktober 1978. Dengan mengaitkan secara langsung nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika Serikat, yaitu tarif 1 dolar setara dengan 415 rupiah. Pemberlakuan sistem ini dilandasi oleh kuatnya posisi neraca pembayaran pada kurun waktu 1971 sampai 1978 karena sektor migas mempunyai peran besar dalam penerimaan devisa ekspor dan didukung oleh peningkatan harga minyak mentah. Yang kedua, Managed Floating Exchange Rate atau sistem nilai tukar mengambang terkendali. Sistem ini berlaku sejak November 1978 sampai Agustus 1997. Pada masa ini, nilai rupiah tidak lagi semata-mata dikaitkan dengan dolar Amerika Serikat, akan tetapi terhadap sekeranjang mata uang asing. Pada periode ini telah terjadi 3 kali devaluasi, yaitu pada bulan November 1978, pada bulan Maret 1983, dan pada bulan September 1986. Setelah devaluasi tahun 1986, nilai nominal rupiah diperbolehkan terdepresiasi sebesar 3-5% per tahun untuk mempertahankan nilai tukar real yang lebih baik. Dengan sistem ini, Bank Indonesia menetapkan kurs indikasi dan membiarkan kurs bergerak di pasar dengan spread tertentu. Yang ketiga, Free Floating Exchange Rate System atau sistem nilai tukar mengambang bebas. Sistem ini diberlakukan sejak 14 Agustus 1997 sampai sekarang. Dalam sistem ini, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing karena semata-mata untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Awalnya, penerapan sistem nilai tukar mengambang ini menyebabkan terjadinya gejolak yang berlebihan. Banyak faktor yang menyebabkan nilai tukar rupiah terus merosot, mulai dari profit taking oleh pelaku pasar, tingginya permintaan perusahaan domestik terhadap dolar untuk pembayaran hutang luar negeri yang jatuh tempo, dan memperburuknya
perkembangan perbankan nasional. Selanjutnya, keseimbangan dan penentuan kurs. Nilai tukar ini mencakup dua mata uang, maka titik keseimbangan yang ditentukan oleh sisi penawaran dan permintaan dari kedua mata uang tersebut mengakibatkan nilai tukar falas ini selalu berubah-ubah setiap waktu. Pergerakan nilai tukar falas atau rate falas ini banyak hal yang mendasarinya. Selanjutnya, perhitungan kurs valuta asing. Kurs adalah nilai tukar mata uang. Jadi, kurs jual adalah kurs yang digunakan ketika Anda hendak menukarkan rupiah dengan mata uang asing. Sedangkan kurs beli adalah kurs yang berlaku saat seseorang ingin menukarkan mata uang asing ke bentuk rupiah. Misalnya, Anda akan melakukan tugas dinas ke Amerika Serikat. Kantor memberi dana perjalanan sebesar 140 juta. Sebelum berangkat, tentunya Anda harus menukarkan uang tersebut ke dalam dolar Amerika Serikat. Nilai tukar mata uang negara AS saat itu adalah kurs jual 14.000 per dolar, sedangkan kurs beli 13.000 per dolar. Maka itu artinya Anda mendapatkan biaya perjalanan sebesar 140 juta dibagi 14.000 sama dengan 10.000 dolar AS. Rupanya Anda menghabiskan 7.000 dolar AS selama dinas misalnya. Maka uang yang tersisa kan 3.000 dolar. Selanjutnya uang tersebut akan ditukarkan kembali ke rupiah. Otomatis 3.000 dikali 13.000 sama dengan 39 juta. Jadi uang yang tersisa adalah 39 juta. Selanjutnya, pengukuran pergerakan nilai tukar falas. Yang pertama, devaluasi, depresiasi, dan apresiasi revaluasi. Devaluasi adalah kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah ekspor ke luar negeri dan membatasi jumlah impor serta menambah devisa negara. Hampir sama dengan definisi devaluasi. Depresiasi adalah suatu proses penurunan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan adanya mekanisme perdagangan. Apresiasi adalah suatu proses peningkatan nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme perdagangan. Revaluasi juga bermaksud sama, yaitu kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meningkatkan nilai mata uang di dalam negeri terhadap mata uang asing. Yang kedua, nilai nominal dan nilai intrinsik mata uang. Yang dimaksud dengan nilai nominal adalah nilai uang yang tertulis atau tertera pada mata uang. Nilai ini yang paling gampang kita ketahui. Cukup dengan melihat angkanya saja di situ, kita sudah bisa mengetahuinya. Contohnya nih, pada sebuah uang tertulis 100 rupiah, 1000 rupiah, maka nilai nominal uang tersebut adalah ya 100 rupiah, 1000 rupiah. Meskipun seandainya keduanya memiliki bahan dan biaya cetak yang sama, tapi tetap saja nilai nominalnya berbeda. Selanjutnya, nilai intrinsik. Nilai intrinsik adalah nilai atau harga bahan yang digunakan untuk membuat uang itu sendiri. Bagi orang awam, nilai ini tidak begitu dipikirkan karena dalam jual beli mereka menghitungnya berdasarkan nilai nominal. Contohnya nih, nilai intrinsik. Misal dalam mencetak sebuah uang bernominal 50.000 membutuhkan bahan atau biaya cetak sebesar 7.000 rupiah per lembar, maka nilai intrinsik pada uang tersebut adalah 7.000 rupiah. Meskipun umumnya semakin besar nominal uang semakin besar biaya cetaknya, namun bisa juga uang koin emas dalam nominal kecil lebih mahal nilai intrinsiknya daripada uang kertas yang memiliki nominal yang lebih besar. Karena seperti kita ketahui, harga emas memang tinggi. Selanjutnya, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang sistematik tentang transaksi ekonomi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain. Selanjutnya yang keempat, cadangan devisa. Cadangan devisa adalah aset yang disimpan pada cadangan oleh bank sentral dalam mata uang asing. Cadangan ini digunakan untuk mendukung kewajiban dan mempengaruhi kebijakan moneter. Ini termasuk uang asing yang dipegang oleh bank sentral. Berikut ini adalah kurva keseimbangan nilai tukar. Dapat dilihat grafik antara kuantitas dolar yang diminta dan ditawarkan pada setiap nilai tukar US dollar, euro. Pasar valuta asing memasarkan permintaan mata uang dari orang asing yang ingin membeli barang, jasa, aset domestik dengan penawaran mata uang dari penduduk domestik yang ingin membeli, maka terjadi satu titik keseimbangan pada titik E.
Selanjutnya, mekanisme ini sama dengan mekanisme keseimbangan permintaan penawaran dalam pasar barang dan jasa. Jika ada capital inflow dari Eropa ke Amerika, maka permintaan terhadap mata uang US dollar di pasar valuta asing akan meningkat akibat investor Eropa yang menukarkan euronya dengan US dollar untuk berinvestasi di Amerika. Oleh karena itu, kurva permintaan US dollar akan bergeser ke kanan. Pergeseran kurva permintaan ke kanan akan menyebabkan mata uang US dollar menguat atau terapresiasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jadi, dalam penentuan kurs dan palas fisik dan non-fisik banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, dari laju inflasi hingga pengaruh politik ikut mempengaruhi, sehingga tak heran kurs bisa berubah kapan saja sesuai keadaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.